Akhir bulan adalah tanggal yang amat sangat dikhawatirkan sebagian masyarakat, khususnya pekerja atau mahasiswa yang ngekos. Harap-harap cemas agar perut tetap bisa diisi, tetapi masih banyak pengeluaran lain. Kira-kira bagaimana ya cara untuk mempertahankan perut yang keroncongan dengan dana pas-pasan? Putar otak untuk tetap bisa makan 3 kali sehari, karena kalau makan dikurangi akan berdampak pada kinerja otak dan otot. Jadi beragam menu hemat jadi andalan untuk dikonsumsi setiap hari. Nah, makanya itu makanan hemat apa aja sih yang bisa dikonsumsi saat akhir bulan? Oke, kalau Miss Kepo sudah tanya saran, ini dia 6 menu makanan untuk akhir bulan yang bisa dikonsumsi saat keterbatasan dana. Saatnya kita masuk ke segmen Advice of the Week. Pertama, mie instan. Mie instan adalah menu yang paling lazim diketahui banyak orang. Ketahuilah saat akhir bulan, mie instan punya nilai lebih dibanding masyarakat lain. Contohnya seperti kedekatan emosional dan psikologis antara anak kos dan mie instan ini begitu erat. Penyajian yang tidak rumit dan hanya butuh kompor dan air, atau malah hanya dengan air panas, maka mie instan bisa segera dinikmati. Dengan beragam rasa, cara penyajian sederhana, harga yang murah, mudah didapatkan, membuat mie instan menjadi menu utama anak kos di akhir bulan. Eits, tapi jangan sering mengkonsumsi mie instan yang terlalu banyak ya, karena tidak baik untuk kesehatan. Kedua, roti. Alternatif lain menu yang bisa diandalkan adalah roti. Roti bisa dikonsumsi untuk sarapan atau sekedar pengganjal perut. Mulai dari roti sobek seharga Rp1.000 untuk bekal sarapan atau roti bakar yang bisa menjadi menu santap malam. Roti adalah salah satu hidangan kuno dan mungkin yang paling penting posisinya khususnya pada waktu sarapan. Tepung gandum adalah bahan utama dari roti. Dikombinasikan dengan ragi dan air, menghasilkan makanan padat gizi yang juga mengandung mineral dan vitamin. Roti adalah sumber karbohidrat yang berubah jadi energi dengan kandungan rendah lemak. Roti dengan tepung terigu yang lengkap alias whole wheat adalah jenis roti yang banyak dipilih karena kandungan serat yang tinggi dan diperlukan tubuh untuk mengolah keseluruhan hidangan. Sedangkan tepung terigu biasa tidak mengandung banyak kebaikan. Oleh karena itu, jenis ini biasa diberi tambahan seperti diperkaya vitamin B1, niacin, zat besi, kalsium, dan folat yang baik untuk ibu hamil. Jika ingin roti yang disantap sebagai sarapan yang akan memberi kebaikan dan rasa penuh sampai jam makan siang, Smart Viewers bisa memilih olesan seperti selai buah, kacang, dan keju yang akan menambah kandungan nutrisi untuk memaksimalkan kebaikan sarapan rutin. Ketiga, nasi dan abon sapi. Masyarakat Indonesia masih mengandalkan nasi sebagai menu pokok sehari-hari. Banyak yang mengonsumsikan belum makan namanya kalau belum makan nasi. Nah, bagi Smart Viewers yang ingin sehat, campuran antara nasi dan abon sapi bisa dikonsumsi untuk santap siang. Abon sapi yang bisa dibeli di supermarket dapat digunakan selama beberapa hari, sehingga bisa jadi menu alternatif andalan. Abon sapi mengandung energi sebesar 212 kilokalori, protein 18 gram, karbohidrat 59,3 gram, lemak 10,6 gram, kalsium 150 mg, fosfor 209 mg, dan zat besi 12,3 mg. Selain itu, di abon sapi juga terkandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram abon sapi dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100%. Keempat, nasi dan ikan sarden kaleng. Masih berkutat dengan lauk dan nasi, sarden kalengan bisa jadi menu lain yang dapat diandalkan saat akhir bulan. Satu kaleng sarden pun bisa dihemat hingga 3 kali porsi makan.
Berdasarkan buku Tabel Komposisi Pangan Indonesia dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia yang diterbitkan tahun 2009 lalu, ikan kaleng atau sarden ini memiliki nilai protein yang cukup tinggi. Berdasarkan buku panduan tersebut, ikan kaleng yang dituliskan sebagai sarden mengandung air sebesar 72,7 gram, energi 109 kcal, protein 19,9 gram, lemak 1,8 gram, dan karbohidrat 3,4 gram. Hanya saja, angka nilai gizi ikan kaleng ini dikatakan menurun dibanding dengan jumlah nilai gizinya saat masih segar. Eits, tapi tetap hati-hati dalam memilih sarden kaleng. Karena menurut ahli gizi, Ika Setiani dari MRCCC Siloam Semanggi, kita dihimbau untuk menghindari memilih makanan kaleng yang kondisi fisiknya sudah kelihatan tidak bagus. Karena memungkinkan adanya bakteri, kotoran, dan lainnya. Kelima, nasi goreng telur. Smart viewers, untuk mengkonsumsi nasi goreng tidak harus membeli di pinggir jalan atau bahkan di restoran mahal. Tentunya nasi goreng pun bisa juga dibuat sendiri. Smart viewers dapat menumis bawang merah, bawang putih, cabai, dan terasi. Kemudian memasukkan nasi, tambahkan gula, garam, kecap, atau sayuran supaya lebih sehat. Nah, namun bagi smart viewers yang ingin simple masak, nasi putih dan bumbu nasi goreng instan pun bisa jadi paduan yang istimewa dan sederhana. Tambahkan 1 butir telur ayam untuk memperkaya rasa. Keenam, bubur kacang hijau. Warung bubur kacang hijau atau penjual keliling bubur kacang hijau seringkali ditemukan di jalan atau lingkungan sekitar. Dengan menu sederhana ini, smart viewers bisa sarapan dengan semangkuk bubur kacang hijau dan campuran ketan. Menu ini ideal setelah smart viewers bosan dengan aneka nasi dan segala macam inovasinya, karena harga murah dan perut tetap terisi. Dan itulah informasi mengenai 6 menu makanan untuk akhir bulan yang bisa dikonsumsi saat keterbatasan dana. Wow, terima kasih ya atas advice of the week-nya. Kayaknya kalau Miss Kepo sendiri lebih suka makanan bubur kacang hijau dengan roti deh. Sama-sama ya Miss Kepo, semoga informasinya berguna tidak hanya untuk Miss Kepo, tetapi juga untuk smart viewers. Pastinya dong. Tak terasa nih, 30 menit sudah memberikan informasi seputar makanan. Jadi penasaran informasi menarik apa lagi ya yang akan dibawakan pekan depan? Nah, makanya saksikan terus Worthy of Views and Wonder supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Pamit dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you smart viewers and see you Miss Kepo. See you!